Rasa dendam bisa timbul dari sakit hati yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan, rasa dendam dapat mendorong kamu untuk selalu mengingat kesalahan dan ingin membalasnya tanpa memperdulikan berapa lama waktu untuk membalas dendam itu datang. Diperlakukan tidak adil oleh sesama, dikhianati oleh sahabat, disakiti oleh pasangan, dan masih banyak lagi penyebab lainnya. Beberapa hal itu yang menyebabkan rasa sakit hati dan dendam muncul. Oleh karena itu, tidak heran kalau balas dendam dapat menjadi motivasi di hidup beberapa orang. Lantas, bagaimana cara menjauhkan diri dari rasa dendam? Dalam Islam, akhlak mulia adalah salah satu hal yang paling dijunjung tinggi dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, akhlak baik ini bisa tercemar karena adanya rasa dendam di dalam hati. Untuk menjauhkan diri dari rasa dendam, berikut ini Ensas Labar TV akan bagikan beberapa tips sederhana menurut Islam. Pertama, memaafkan dan menerima dengan lapang dada. Sifat pemaaf menunjukkan bahwa kita memiliki kekuatan untuk menahan hawa nafsu, seperti melampiaskan dendam kepada seseorang. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Asy-Syura ayat 40, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah, innahu la yuhibbudz dzalimin." Yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka Allah akan memberi pahala padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai pada orang-orang yang zalim. Yang kedua, coba untuk memahami hikmah di balik rasa sakit hati. Memiliki pikiran positif untuk semua hal. Salah satunya sesuatu yang menyakiti hati kita, itu mungkin saja teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita memahami keinginan dan hikmah di balik permasalahan yang terjadi. Keburukan yang terjadi dalam hidup kita bisa jadi merupakan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat derajat atau menggugurkan dosa-dosa kita. Yang ketiga, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari masalah yang timbul dan menyebabkan kita sakit hati, ada baiknya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan untuk momen terburuk sekalipun. Berzikir dan berdoa bisa jadi penenang hati dan menghilangkan hawa nafsu dari perasaan dendam di hati kita. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Yang keempat, jangan membalas keburukan seseorang. Kita perlu memahami lagi bahwa jika kita membalas keburukan seseorang dengan keburukan, berarti kita sama buruknya dengan orang yang menyakiti kita. An Abi Juraih Jabir bin Sulaim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ini mru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fih fa innama wabalu dzalika alaih. Dari Jabir bin Sulaim, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4084. Yang kelima, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Dengan memiliki kesibukan dalam bentuk aktivitas yang positif, bisa membuat kita lupa dengan perasaan dendam. Itulah beberapa tips sederhana yang dapat kita lakukan untuk menghindari perasaan dendam. Jangan biarkan rasa dendam menggerogoti sifat baikmu. Oke, jika video ini bermanfaat silahkan like dan subscribe. Sampai jumpa di video yang lain.